أنفاس جنات ذات رغبة داوم النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan antamiru jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Di dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang pengaruh thariqat Syadhariyah terhadap kebudayaan di Nusantara. Di antaranya seperti yang Al-Fakir telah jelaskan di dalam pertemuan yang lalu tentang perjalanan manusia, proses tanazzul, martabat tanazzul, proses turunnya manusia dari sisi alam gaib kepada alam nyata. Di dalam thariqat Syadhariyah diajarkan dan difahamkan kepada para murid-muridnya tentang penghayatan martabat tanazul atau martabat 7. Jadi proses ada martabat tanazul, juga pun ada martabat taraqi, martabat yaitu naik. Ada turun, ada naik. Dalam pertemuan yang tempo kemarin Al-Fakir menjelaskan tentang at-tanazul dan implementasinya terhadap manusia lahirnya ke alam dunia. Sekarang manusia kembalinya ke Allah. Seperti konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi kepada Allah, raji'un kita kembali. Sebenarnya tentang adanya saat orang meninggal misalkan, tentang malam pertama, malam ketiga, malam kelima, malam ketujuh, malam 40, malam ke-100, malam 1 tahun, malam 1000 hari. Ini menunjukkan bahwa pengaruh thariqat Syadhariyah dalam budaya Nusantara bukan berangkat daripada budaya Hindu dan Buddha, tidak. Ini berangkat daripada budaya. Sekarang menjadi budaya. Kalau tempo dulu di zamannya Wali Songo adalah proses at-taraqi, proses perjalanan naik, perjalanan pulang, perjalanan wangsul, perjalanan mulih ing Allah. Tetapi di sini menurut para ulama-ulama ahli hikmah, ulama ahli thariqah, ahli sepuh, apabila tidak kembali kepada Allah di masa hidupnya, mereka tidak akan kembali kepada Allah di masa matinya. Kalau tidak wangsul kepada Allah di masa hidupnya, dia tidak akan wangsul kepada Allah di masa hidupnya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tetapi yang terjadi adalah summun, tuli, bukmun bisu, umyun buta la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Yang dimaksud dalam firman Allah di dalam Al-Quran ini, dalam surat awal Al-Baqarah, ini bukan masalah buta, tuli, atau bisunya jasmani atau anggota badan, tetapi rohani. Dengan thariqah Wali Songo kebetulan thariqahnya adalah Syadhariyah. Wali Songo thariqahnya Syadhariyah. Yang punya konsep martabat 7 adalah Syadhariyah. Tidak, di thariqah lainnya tidak menggunakan konsep martabat 7.
Lah, di dalam konsep Satoriya, manusia untuk kembali melalui 3 tahap, melalui 7 tahapan, yaitu tahapan at-taraqi, yaitu diisyaratkan dengan zikir. Ada zikir Allahu, ini adalah zikir tanazzul. Ada zikir hu Allah, ini zikir taraqi. Manusia apabila yang selalu menuruti hawa nafsu dan syahwatnya dan pandangannya hanya dunia, itu adalah manusia yang buta, yang tuli, yang bisu. Apabila dia oleh Allah Ta'ala diberi oleh Allah Ta'ala mata bisa melihat, mata batinnya, ainul basirahnya bisa melihat, maka dia akan melihat secara jelas tentang akhirat, tentang mau menuju kepada Allah. Dan melihatnya, mata batin ini dinamakan dengan ma'rifah. Sehingga dalam bahasa Madura ada kosakata soca dan ma'rifat. Ini berasal daripada meleknya mata batin, terbukanya mata batin seorang insan. Ini namanya ma'rifah. Kemudian dia tidak tuli. Pendengarannya sudah menyatu dengan pendengarannya Allah, sehingga dia bisa mendengarkan kalam-kalam Allah yang qadim. Mendengarkan kalam-kalam Allah yang qadim, yang bila sautin, bila harfin, yang tanpa huruf dan tanpa suara. Juga pun dia tidak bisu. Sehingga di dalam proses setelah ma'rifah ada namanya musyahadah, ada namanya mu'ayana, ada namanya mukalamah. Mukalamah apa? Sirnya bisa bercakap-cakap dengan Rabbul Alamin. Ini dinamakan dengan proses mukalamah. Tetapi apabila rohani manusia, apabila hati manusia sudah tertutup, matanya tertutup, buta tuli, yang ada yang tertinggal hanya mata jasad untuk melihat dunia, atau telinga jasad untuk mendengarkan apa hal yang zahir, bahkan kemaksiatan, fahum la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali. Dan kami ingatkan kepada para saudara dan para ikhwan, cara mudah untuk kembali kepada Allah paling mudah apabila kita masih belum mencapai umur sempurna 40 tahun. Adalah kesempatan emas bagi kita untuk ijtihad mujahadah apabila kita tidak sampai 40 tahun, untuk kembali kepada Allah, untuk mencapai ma'rifat billah, untuk mencapai musyahadah kepada Allah, untuk mencapai mukalamah. Karena kalau sudah mencapai kesempurnaan 40 tahun, kalau tidak kembali, para ulia, sebagian para wali ini mengatakan bahwa ada kesukaran-kesukaran untuk kembali, menemui kesulitan-kesulitan, hijab-hijab untuk kembali. Sehingga sebagian ulama ahlil hikmah, ahlil mukasyafah berkata, apabila sudah genap umur seseorang 40 tahun, dia tidak mau berbuat baik, menjadi orang soleh, merujuk ila Allah, kembali kepada Allah, maka iblis turun akan mengusap-ngusap ubun-ubunnya dan mengatakan, benarlah, engkau benar adalah sang kekasih, kekasihku. Dan itu pun untuk menghapus bekas usapan iblis ke ubun-ubunnya, itu melalui proses yang sangat berat, dan itu pun menjadi hijab. Apabila sudah hati terbuka, ma'rifah sudah terbuka, musyahadah terbuka, mukalamah terbuka, rohani itu pun akan terbang min alamin nasud ilal alamil malakut summa ilal lahut. Mereka akan naik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau mati pun tidak usah dikembalikan. Dirinya sudah masih hidup, masih sehat, sudah kembali kepada Allah, matinya tidak usah dikembalikan. Dan apabila, tetapi ini jarang terjadi, apabila mereka di waktu hidup tidak bisa kembali, dia mengalami kematian, maka dia juga pun mengalami kesulitan untuk kembali kepada Allah. Maka ini butuh orang soleh, butuh orang yang sudah kembali kepada Allah untuk mengembalikannya dengan tata cara selamatan dan doa. Kembali kepada Allah di sini dimaksud adalah dalam bahasa Arabnya inabah. Ada taubat, asapora, mohon ampun kepada Allah dari perbuatan dosa-dosa. Ada inabah karena malu kepada Allah. Lah, inabah ini tingkatannya orang-orang yang sudah usul kepada Allah. Namanya inabah. Orang yang bersangkutan adalah munib. Di Al-Quran kita disuruh oleh Allah Ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' benur'ah. Ikutilah sabila man anaba ilayya, orang yang kembali kepada Allah. Jalannya orang kembali kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah Syattari, Syekh Ahmad Al-Kusasi, Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, dan guru-guru kita di Thariqat Qadiriyah dan Syattariyah, orang-orang yang kembali, yang muncul kepada Allah, yang kita harus ikuti jalannya. Ini yang dimaksud dengan kembali kepada Allah. Inaba, orang yang bersangkutan disebut sebagai munib. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Apabila manusia sudah mati, maka kalau tidak bisa kembali, dikembalikan. Orang-orang yang munib ini yang akan mengembalikan melalui proses malam pertama. Atau ini ada proses perjalanan malam ketiga atau malam ketujuh. Sampai nanti malam ke-1000. Inilah yang dimanamakan oleh orang Jawa mulah mulih mulani ing siro. Mulah mulih mulani ing siro. Sehingga istilah kata ini adalah terkenal kata orang Madura, mamulle. Mulah, mulai, mulih, pulang, mulani ing siro, pada asal kamu sendiri. Yaitu apa? Maqamul ahadiyah, maqamul wahdah, maqamul wahidiyah. Mulah mulih mulani ing sirah. Ini proses dalam perjalanan Thariqat Syattariyah. Memang dalam Thariqat Syattariyah itu butuh proses demi proses, sehingga implementasinya menjadi yang saya sebut malam ke-1, malam ke-7, malam terus sampai malam 1000. Akan tetapi di dalam Thariqah Akmaliyah tidak melalui proses 7 tersebut, tetapi langsung wangsul ing Allah, mulih ing Allah. Dalam Thariqat Syattariyah ada proses melalui taraqi, melalui naik, melalui 7 alam. Kalau dalam Thariqat Akmaliyah langsung kepada Allah. Sehingga kalau dalam Thariqat Syattariyah lama-kelamaan sampai sekarang, kalau sekarang itu bukan namanya proses pengembalian, tetapi adalah sudah menjadi budaya. Beda antara proses pengembalian atau suluk dengan budaya. Kalau budaya dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan, tetapi kalau suluk itu adalah masyarakat tertentu, orang tertentu. Di dalam Thariqat Akmaliyah tidak usah pakai perantara. Entah selamat entah apa, langsung usul wangsul ing Allah. Seperti apa yang dibaiatkan di dalam Thariqat Akmaliyah, melalui proses bagaimana seseorang langsung istighraq ilal haqqi, istighraq ilal ahadiyah, menunggal kepada ahadiyah.
Jadi budaya selamatan atau katakanlah zikiran dengan berzikir kalimat tauhid, orang-orang yang munib, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah berkumpul untuk mengembalikan roh si fulan kepada hadratul qudsi, entah malam 1, entah malam ke-40, ke-100, ini dinamakan sebagai proses untuk ilaihi roji'un, mengembalikan kembali kepada Allah, bukan berasal daripada budaya Hindu atau Buddha, pengaruh Hindu atau Buddha, tidak. Ini adalah pengaruh dari Thariqat Syatoria yang terkemudian di belakang hari menjadi budaya. Oleh karena itu kami mengajak kepada para seluruh ikhwan wal akhwat, khususnya dalam Thariqat Syatoria, lebih-lebih yang sudah berbaiat Thariqat Akmaliyah, mengajak, marilah kita kembali kepada Allah, al-inabah ilallah, melalui proses yang pertama kali itu dulu kita bertaubat, karena yang sebelum inabah itu adalah maqamut taubah. Kita bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa, kembali kepada Allah karena ketakutan disiksa oleh Allah. Terkemudian setelah itu kita naik menjadi inabah, kita kembali kepada Allah karena kita malu kepada Allah, merasa melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Ini adalah proses inabah. Yang Allah yang Allah anjurkan kepada kita adalah wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan dulu, jalannya orang yang inabah, mereka para munibin. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala di lain ayat, wa anibu ilallah, dan berinabahlah dan kembalilah dan wangsullah kalian kepada Allah. Secara umum, sebelumnya maqam inabah kan ada maqam taubah, wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna jami'a. Bertobatlah kalian wahai orang mukmin kepada Allah jami'ah, seluruhnya. Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang mukmin jami'ah, seluruhnya. Kami ajak kepada diri Al-Fakir dan kepada sujama untuk bertobat kepada Allah. Selanjutnya kita memulai proses inabah. Dan di dalam Thariqat Syatoria, bagaimana kita untuk mencapai ma'rifah melalui konsep 7 proses, yaitu Al-Hadiyat, Al-Wahdah, Al-Wahidiyah, Al-Arwah, Al-Misal, Al-Ajzam, dan Maqamul Insan Kamil. Dan ini proses tanazulnya. Kalau proses tarokinya, kebalikannya dari insan kamil. Ini kan sudah mencapai insan kamil, mencapai ma'rifat kepada alam ajzam, kepada alam misal, kepada alam arwah, kepada alam wahidah, dan seterusnya. Disyarahkan dalam zikir Thariqat Syatoria, Allahu dan huwallah. Allahu ibaratun anit tanazul, wa huwallah ibaratun anit tarakki. Inilah memang suatu pemahaman, suatu faham, suatu ajaran inti dalam Thariqat Syatoria yang kita harus pegang dan yang kita harus hayati. Dalam penghayatan ini, kita harus menyertakan adalah kesadaran diri, membuka mata hati. Selanjutnya membuka ruh kita, membuka mata ruh, dan membuka sirri kita, rasa kita. Setelah itu, kita terbuka kepada sirul asor. Bagaimana kita untuk mencapai al-insanul kamil, mencapai kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma'rifah inilah yang merupakan awwaluddin ma'rifatullah. Pertama kali kita beragama adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian yang singkat ini bisa menggugah semangat kita untuk mencapai, untuk keluar dari lingkaran summun, bukmun, umyum, fahum la yarjuun, menuju kepada maqamul insanul kamil. Amin. Allahumma amin. Salah kurangnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مفاتح رحمة لا